Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custein dalam sebuah kanal yang tentu saja podcast kita itu mengantarkan tema sepak bola Indonesia dan juga pemain-pemain kita yang abroad di luar negeri ya. Buat semuanya dari Sabang hingga Merauke, dari timur ke barat. Nah, ini berujung di Liga 1. Ini tadi saat Malut United menjamu Borneo, itu sempat terjadi kejar-kejaran di peringkat pemuncak peringkat Persib dan juga Borneo. Saat satu gol, Borneo mampu mencetak gol di awal babak pertama, kembali ke puncak klasemen. Nah, saat sama mereka juga sama juga di puncak klasemen, namun ketika kalah 2-1 kemudian Borneo harus turun lagi dan akhirnya skor itu 3-2 untuk kemenangan Malut United. Ini cukup memberikan kabar yang cukup baik buat Bojan Hodak dan juga anak buahnya di Persib Bandung, karena mereka sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Persib Bandung. Tepuk tangan ya. Kita berikan like dulu ya dan subscribe. Berikan like dan subscribe pada channel ini agar kita bisa selalu tumbuh menuju 100.000 subscribers dan Anda akan selalu terhibur dengan pemberitaan yang selalu tayang tiap hari. Buat yang udah like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita ya setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk yang udah menonton tayangan ini untuk memberikan kritikan dan saran kepada PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Dan saya juga boleh dikritik di sini. Langsung aja kita tancap gas. Bagaimana tadi persaingan di Liga 1 cukup menarik ya, dimana kemarin itu kan Persib menang ya, kemudian meskipun menangnya 1-0 ya, cukup memberikan tekanan pada Borneo. Nah, hari ini tadi jam berapa ya, jam 1, kalau di sini berarti 1, 2, 3, jam 3 sore. Nah, waktu setempat di sana Maluku Utara itu kalau di sini jam 1 ya. Pertandingan cukup menarik ya, karena terjadi banyak gol ya, skornya 3-2 untuk Malut. Dan saya jujur aja ngeri sedap tadi nontonnya jam 1 siang tadi, karena pertandingan cukup seru, banyak gol. Dan bagaimana ambisi dari pelatih Borneo FC ini untuk memenangkan pertandingan, mengupas Malut, namun susah juga Malut dikupas. Dan skor akhirnya bertahan ketika peluit ditiup itu 3-2 untuk Malut United. Saya katakan Borneo Persib aja itu takluk di kandang Malut. Berat itu Malut kalau di kandang mah. Pokoknya surprise ya buat Persib Bandung. Sesuai janji Bojan Hodak, dia ingin Persib itu di akhir Desember 2025 ini kembali ke puncak klasemen, dan ini ditepati oleh Bojan Hodak meskipun poinnya sama dengan Borneo, cuman kalah selisih gol saja dalam mereka striker mereka mencetak gol ke gawang lawan. Ini bagaimana nanti kabar dari persaingan Borneo dan juga Persib di Liga 1 ya, kita akan tunggu nanti jeda di Januari 2026 ini masih 2025 ya, di 2026 tahun depan ya. Bagaimana di separuh musim ini Persib, saya rasa memang harus kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Persib. Surprise deh. Dan terkait juga bagaimana kabar juga transfer yang melanda di Liga 1, kita juga nggak tahu ya, karena yang saya cari infonya mah pokoknya Persib, The Jack Jakarta ya, Persija, karena memang dua klub ini memang saling bergantian untuk mencari pemain yang pas sesuai dengan karakter mereka. Dan Ivar Jenner karena memang di Utrecht itu kontraknya
itu udah habis. Dan saat ini kan memang dia dimainkan di Jong di Utrecht Muda. Dan itu cukup menarik untuk Persija. Apakah Ivar Jenner ini tertarik untuk bermain di Persija? Ya, itu tergantung dengan sang pemain ya. Apakah dia mampu ataupun mau gitu ya ke Jakarta untuk ya meniti karir lagi di Liga utama kita, di Liga 1 bersama Persija Jakarta. Karena kemampuannya sih masih muda ya, masih banyak jam terbang harus dibuktikan oleh Ivar Jenner. Dan suatu saat ketika dia mungkin memilih untuk pindah ke benua yang lain, Eropa kah ya, bukan benua, satu benua ya, masih dalam satu benua, ke Italia atau ke mana gitu ya, itu terserah sang pemain. Kalau mau ke Persija ya welcome. Pokoknya kita selalu terbuka untuk Ivar Jenner di Jakarta. Kemudian bagaimana nasib juga pemain-pemain kita yang ada di Liga Eropa sana ya, ada di Italia, kemudian di Ligue 1, kemudian ada di Borussia Mönchengladbach ya, di Bundesliga. Mereka masih aman-aman aja sih, kecuali Kelvin Verdong ya di Ligue 1, karena memang persaingan di sana ketat. Jadi kadang ya cadangan, kadang inti, kadang nggak masuk nggak dimainkan gitu ya, terbiasa. Memang pemain gitu kan, dibuktikan dengan kemampuan dia untuk dipilih pelatih masuk ke dalam teamwork starting 11 gitu. Itu untuk Kelvin Verdong. Apakah juga dia mampu kembali untuk bisa membuktikan ya? Kita juga masih tunggu. Ada Dean James juga di Go Ahead Eagles yang nampaknya performanya cukup bagus ya di Go Ahead Eagles. Apakah ini di paruh musim ini adakah klub dari Eropa, Liga Inggris, Liga Italia juga tertarik untuk meminang sang back kiri dari Go Ahead Eagles? Memang bagus sekali Dean James ini. Kita punya back kiri yang cukup kuat, ada Kelvin Verdong, Dean James, dan ya pokoknya masih kita akan tunggu kabar dari Dean James dan juga pemain-pemain lain seperti J.I.Ses yang dikabarkan ini nggak hanya Milan saja yang tertarik dengan bagaimana dia bermain ya, calon kapten di Sassuolo ya, namun juga Inter Milan juga tertarik kepada pemain ini. Jadi ada duo Milan yang memang mereka berusaha untuk mendapatkan J.I.Ses dengan ya berkejar-kejaran dengan harga. Pasti ya ini semua itu tergantung pada agent, kemudian kesepakatan dia secara pribadi dengan agent, kemudian harga yang ditawarkan Sassuolo berapa ke duo Milan ini. Kalau terlalu mahal ya nggak akan pasti ya, nggak akan dibeli ya, karena juga klub-klub Italia nih banyak sekali yang ya terdampak dengan financial fair play ya. Jadi mereka hati-hati untuk membeli pemain-pemain yang harganya mahal. Jadi itu yang bisa kita sampaikan untuk ke pemain-pemain kita yang lagi abroad dan memang diminati oleh klub-klub yang ada di Eropa. Bagaimana nanti nasib Persib mudah-mudahan di ACL 2 ya, nanti juga dia bisa terus berkembang dan menampilkan permainan yang bagus di home away ya. Kayaknya 16 besar itu kan home away ya. Jadi melawan dari klub dari Korea Selatan. Itu apakah nanti bisa di sana imbang, di sini menang gitu aja. Kita doain gitu aja sih sehingga kita bisa lolos Persib ya. Karena Persib ya, secara saya bangga dengan Persib karena dia mewakili Indonesia dan pemain-pemain kita timnas banyak yang ada di Persib. Itu membuktikan memang kualitas Persib sekarang itu beda, jauh beda dengan Persib yang dulu. Persib yang sekarang bukanlah yang dulu. Oke deh, itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi Borneo FC dan Persib yang saling mengejar. Akhirnya Persib pun ya berhasil untuk memuncaki puncak klasemen Liga 1. Dari Jakarta, saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.